Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan saat ini kita sudah memasuki akhir tahun ya. Jelang akhir tahun ini perlu diperhatikan bahwa kita sebagai trader, Anda perlu berhati-hati ya. Karena dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, biasanya itu aktivitas trading baiknya dikurangi. Kenapa demikian? Ya tentunya karena ada beberapa libur yang biasanya jarang terjadi kan di market. Nah, alhasil pemain-pemain besar itu biasanya udah mulai meninggalkan market ya, kecuali di saham. Ini kan kita ngomongin di forex ya. Nah, kalau demikian maka biasanya akan terjadi banyak manipulasi harga karena pemain pasarnya juga semakin berkurang, dan ini bisa menimbulkan gerakan acak yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi kalau gerakan acak itu kita biasa sebut kalau di analisa teknikal ya, itu adalah anomali di market. Jadi gerakan market yang misalkan dia di dalam tren naik, tiba-tiba ada ekor panjang ke bawah atau ke atas, lalu dia balik lagi di dalam tren naiknya dan seterusnya. Saya juga selalu menyarankan untuk para member di VIP channel juga untuk reduce atau kurangi aktivitas transaksi trading Anda ya. Karena ini udah akhir tahun juga. Jadi kalau Anda saat ini justru baru mulai lagi semangat-semangatnya trading, baru hajar-hajaran lot, baru mau revenge ya, balas dendam terhadap loss yang pernah Anda miliki sebelumnya gitu ya. Itu salah timing ya, karena ini udah akhir tahun. Jadi harusnya di akhir tahun itu kita justru harus melindungi profit yang telah kita raih dalam satu tahun ini gitu ya. Nah, oleh karena itu Anda juga perlu melihat ya, Anda cek ke belakang bagaimana hasil trading Anda selama ini gitu. Anda perlu melihat apakah equity Anda berada di dalam satu gerakan naik ya, di dalam growth-nya. Jadi di dalam trading itu, ini banyak anggapan yang salah bahwa trading itu adalah get rich quick, dimana kalau kalian udah bisa trading maka kalian pasti akan kaya gitu ya. Jadi ini salah satu mispersepsi di market. Kenapa demikian? Karena contoh ya, karena di dalam trading itu ini adalah bisnis yang continuously growth ya. Jadi kita bisa lakukan bisnis ini terus menerus, dan dia kan bisnisnya adalah buka terus sepanjang tahun dan nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, ini adalah kelebihan dari bisnis trading ini. Lalu kelebihan berikutnya dari bisnis trading adalah ada yang namanya compound growth ya. Jadi misalnya contoh, kalau Anda punya modal 100 juta dan Anda bisa grow equity Anda di dalam satu tahun, nggak usah gede-gede ya, nggak usah terlalu muluk, kita yang achievable aja. Let's say Anda bisa profit 50% dari equity. Ya contoh ya, kalau modal 100 juta, 50% profit, artinya Anda setahun bisa profit 50 juta. Nah, ada perbedaan antara Anda menarik dana yang Anda miliki, ya jadi kalau ada anggapan trading for living. Jadi kalau saya modalnya 100 juta, saya untung 50 juta, saya ambil withdraw profitnya, maka equity kita akan tetap berada di 100 juta. Gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kita tahan profitnya, kita lipat lagi di tahun berikutnya, ini asumsinya Anda bisa terus grow equity Anda dengan metode yang sama, dengan hasil yang kurang lebih sama ya, meskipun tidak akan sama persis setiap tahun. Nah, di tahun kedua Anda bisa trading dengan modal yang lebih besar, yaitu 150 juta, let's say. Lalu Anda bisa grow equity lagi dengan profit 50%. Nah, 50% dari 150 juta ini tentunya lebih gede lagi dari tahun sebelumnya. Itu yang tadinya tahun pertama itu 50 juta, di tahun kedua Anda bisa profit 75 juta, lebih besar. Dan seterusnya, ini kita build equity kita pelan-pelan seperti ini di bidang apapun ya, di bidang trading saham, di bidang trading forex, semuanya kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau di forex itu memang lebih spekulatif gitu ya. Kenapa lebih spekulatif? Kita tahu bersama-sama bahwa di forex itu ada yang namanya margin. Dan dengan adanya margin ini pisau bermata dua ya, dimana bisa meng-create equity Anda dengan return yang lebih tinggi, tapi juga dengan risiko yang juga lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati di sini, dan Anda perlu melihat bagaimana mistake yang Anda lakukan di dalam tahun ini gitu ya. Apakah cukup banyak mistake-nya? Jadi mistake itu kita tahu bahwa di dalam trading adalah rangkaian keputusan yang kita eksekusi di market, dan rangkaian keputusan tersebut itu rawan sekali terjadi mistake gitu ya. Kenapa demikian? Karena marketnya 24 jam kalau di forex. Jadi kalau di saham itu bukanya jam 9 pagi, tutupnya jam 3 atau jam 4 sore, dan setelah itu marketnya tutup ya, Anda bisa trading lagi besok pagi, itu kalau di saham. Tapi kalau di forex, marketnya 24 jam. Artinya, peluang kita melakukan kesalahan itu lebih banyak gitu ya. Terutama misalnya contoh ya, di sini kita kita fokusnya lagi tinggi. Kita trading lalu enak, lalu ternyata pas pulang kita kena macet. Nah, kadang-kadang macetnya itu membuat kita tidak fokus ya. Lalu kita melihat market dalam keadaan macet dan kita merespon terhadap keadaan market yang tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu, dengan prediksi kita.
lalu kita mengeksekusi yang seharusnya tidak kita eksekusi. Nah, ini sangat berbahaya sekali di market, terutama di forex. Nah, karena berhubung sekarang ini udah masuk di akhir tahun ya, oleh karena itu kita perlu mereview kembali apa yang telah kita lakukan. Ini masing-masing Anda sebagai trader, Anda bertanggung jawab terhadap equity Anda masing-masing kan. Anda harus melihat ke belakang dan Anda harus jujur terhadap diri Anda sendiri gitu ya. Apakah tahun ini Anda masih suka MC seperti sebelum-sebelumnya gitu ya? Karena kita tahu bahwa mitos margin call itu memang sepertinya sulit sekali untuk dilawan gitu ya. Seolah-olah seperti kalau trading itu pasti selalu akan margin call. Ya, tentu seperti itu kalau tradingnya tanpa metode yang benar ya, dan selalu melakukan averaging dan takut sekali melakukan cut loss. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya bahwa di dalam trading itu kita akan sering melakukan cut loss karena kita melakukan prediksi dan prediksi kita akan sering salah. Nah, tapi bukan berarti kalau sering salah lalu Anda akan lebih banyak lossnya dibanding untungnya, karena di dalam trading itu yang paling penting itu adalah edge ya. Edge itu adalah bagaimana kita bisa menang dari market, dan edge-nya itu nggak perlu tinggi, hanya perlu kecil aja. Jadi contoh, kalau Anda punya sebuah trading system dengan risk reward 1:1, ya kita tahu ada risk reward ya 1:1, dan Anda punya probability kemenangan itu di atas 50% sedikit, let's say 52% atau 53%, maka itu edge yang tipis tadi itu bisa membuat equity Anda terus-terusan untung gitu ya. Dan kalau terus-terusan untung, equity-nya arahnya ke atas, setiap tahun Anda akan semakin kaya. Jadi kita tahu bahwa kalau equity-nya naik, berarti trading Anda itu namanya adalah menang gitu ya. Dan kalau menang berarti Anda tidak kalah. Nah, kebanyakan trader itu takut melakukan cut loss ya, dan sehingga mereka melakukan averaging terus-terusan dan pada akhirnya akan MC juga. Oke. Nah, berhubung sekarang akhir tahun, saya juga akan memberikan sebuah trading system ya bagi Anda, cara ngebaca. Ini adalah mechanical system ya. Jadi mechanical system itu adalah kita menggunakan metode ini, lalu kita aplikasikan di marketnya bisa apa aja, yang penting metodenya ini ketemu. Dan ini cukup simpel ya, saya hanya gunakan trend line dan saya hanya gunakan indikator tambahan ya, berupa EMA, lalu juga ada force index di dalamnya. Nah, saya akan bikin video lanjutan di besok hari ya, bagi Anda yang tertarik dan bagi Anda yang belum memiliki sebuah trading system yang bisa Anda yakin kalau Anda lakukan itu bisa profitable gitu ya, selalu masih kebingungan dalam mencari-cari cara dan nonton YouTube sini, YouTube sana, lalu masih tetap kebingungan terus ya, simak, tunggu besok hari saya akan bikin video yang isinya adalah sebuah trading system, mechanical system yang bisa langsung Anda aplikasikan di market. Dan saran saya adalah Anda harus backtesting dulu, paling tidak itu di 100 transaksi ya. Anda buktikan sendiri bagaimana trading system ini bisa bekerja dan membuat Anda profitable. Anda lihat sendiri hasilnya seperti apa. Nah, trading system ini dengan risk reward 1:1,5 hingga 2. Jadi Anda backtesting ya. Jadi kalau Anda backtesting itu Anda boleh pilih ya, Anda boleh pilih risk reward 1:1 ya, 1:1,5 atau 1:2, dan Anda aplikasikan selama 50 transaksi ke belakang. 50 dulu ya Anda coba dan Anda lihat hasilnya. Nah, kalau setelah itu Anda bisa pilih mana hasilnya yang lebih cocok bagi Anda. Karena di dalam trading itu, kita sebagai trader itu sangat penting untuk bisa menemukan jati diri kita di market gitu ya. Kenapa demikian penting? Karena jati diri itulah yang membentuk style trading masing-masing. Jadi kita boleh lakukan analisa terhadap satu pair ya, misalnya sama-sama Euro USD. Saya bilang ini mau naik, trader lain juga bilang ini mau naik, tapi cara trading kita akan berbeda dan cara eksekusi kita akan berbeda. Bukan hanya itu ya, kita misalkan melihat pattern yang sama pun, misalnya saya melihat pattern double top, ya trader lain juga melihat double top, tapi cara entry kita akan berbeda-beda. Cara pemasangan stop loss dan cara melihat time frame-nya pun juga akan berbeda-beda. Nah, mana yang benar, mana yang salah? Sebenarnya di dalam trading tidak ada benar, tidak ada salah gitu ya, karena semuanya adalah based on teori ya. Selama Anda berdasarkan teori analisa teknikal yang benar, maka tidak akan salah gitu ya. Tapi ini adalah game of probability ya, dan kita tidak pernah menghadapi kepastian di market. Oleh karena itu kita bentuk trading system yang paling cocok, yang paling fit your personality, yang paling cocok dengan jati diri Anda. Itulah intisari penting yang ingin saya sampaikan di penghujung akhir tahun ini. Oke? Dan sekian video hari ini. Tunggu esok hari saya akan bikin video berikutnya mengenai metode trading system yang akan saya share besok. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.